Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Wihardi dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan membawakan hadis tentang pendidik bersikap adil. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man ibni Bashiran anna abahu atta bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahalatu bani hadza gulaman faqala akulla walladika nahalata mislahu qala farji'hu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ayahnya datang membawanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya saya telah memberikan seorang budak atau pembantu kepada anakku ini." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah semua anakmu kamu beri budak seperti ini?" Ayah menjawab, "Tidak." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Tariklah kembali pemberianmu itu." Hadis riwayat muttafaq. Asbab urud al-hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Nu'man bin al-Bashir berkata, "Ayahku bersedekah sebagian hartanya kepadaku." Lantas ibuku Amroh bin Rohah berkata, "Aku tidak rela sehingga engkau berpersaksikan sedekah ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Maka berangkatlah ayahku menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan tentang sedekah kepadaku. Kemudian Rasul bertanya, "Apakah kamu lakukan seperti ini terhadap semua anakmu?" Dan seterusnya, sebagaimana hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan pengajaran Nabi terhadap seorang bapak agar bertindak seadil-adilnya terhadap anak-anaknya. Seorang bapak di dalam rumah tangganya sebagai pendidik terhadap keluarganya harus bersikap adil, baik dalam ucapan, sikap, dan segala tindakan. Karena sikap adil ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tindakan adil dari seorang orang tua atau dari seorang pendidik merupakan pendidikan terhadap anak-anaknya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Bapak Nu'man yang bernama Bashir pernah membawa anaknya, yakni Nu'man, datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mohon dipersaksikan bahwa ia memberi anaknya seorang pembantu rumah tangga. Dalam kitab Riyad al-Shalihin ada beberapa periwayatan yang sama dengan hadis di atas, yang artinya dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu berbuat seperti itu kepada semua anakmu?" Ayah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Kemudian ayahku kembali pulang dan menarik kembali pemberian itu. Dari riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Bashir, apakah kamu mempunyai anak selain ini?" Ayah menjawab, "Iya." Beliau bertanya lagi, "Apakah semua anak kamu beri budak seperti apa yang diberikan kepada anak ini?" Ayah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu janganlah kamu mempersaksikan kepadaku, karena sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi terhadap penganiayaan." Karena dalam satu riwayat beliau bersabda, "Janganlah engkau mempersaksikan aku pada kezaliman." Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Persaksikanlah perkara ini kepada selain saya." Kemudian bersabda lagi, "Tidakkah engkau bergembira jika mereka sama berbuat baik kepada engkau?" Ayah menjawab, "Tentu senang." Beliau menjawab, "Kalau begitu jangan." Hadis riwayat muttafaq alaih. Ketika Nu'man bin al-Bashir minta persaksian itu, ditanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah semua anakmu kamu beri pembantu seperti ini?" Dalam satu riwayat beliau bertanya, "Apakah kamu berbuat seperti itu kepada semua anakmu?" Pertanyaan ini sebenarnya sudah mengharuskan pemberian orang tua terhadap anak itu harus semua dan sama. Semua artinya semua anak. Jika salah satunya diberi suatu
sesuatu yang lain pun harus diberi pula. Dan jika tidak diberi satu, tidak diberi semua. Adapun sama artinya, pemberian pun harus sama. Kalau salah satunya diberi satu petak rumah, yang lain pun harus sama. Tidak boleh salah satunya diberi dua petak rumah atau rumah gedong, sedangkan yang lain tidak. Ketidakadilan dalam pemberian akan memicu pertikaian dan perkelahian dalam keluarga. Ketika Bashir ditanya apakah semua anak kamu beri pembantu yang sama, jawabannya lah, tidak. Artinya tidak semua anak diberi bantuan oleh sang ayah. Maka Rasulullah bersabda, farji'hu, tariklah kembali pemberian itu. Artinya pemberian bantuan orang tua tersebut harus diminta kembali karena terjadi kecurangan atau ketidakadilan, yaitu bantuan hanya diberikan kepada seorang anak saja sementara yang lain tidak. Dalam satu riwayat dengan tegas Rasulullah menuntut keadilan orang tua terhadap anaknya. Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kemudian ayahku kembali pulang dan menarik kembali pemberiannya itu. Dalam redaksi hadis, perintah keadilan terhadap anak didahului perintah takwa kepada Allah. Redaksi ini menunjukkan betapa pentingnya sifat adil di tengah-tengah mereka yang dijadikan sebagai tanda orang yang takwa kepada Allah. Kemudian orang tua pulang dan meminta kembali atau meralat kembali atas pemberian tersebut. Ini di antara sifat para sahabat setelah mendapat nasihat atau setelah mengetahui hukum segera dilaksanakannya. Dalam riwayat lain, ketika Bashir tidak memberi seluruh anaknya, beliau bersabda, kalau begitu janganlah kamu persaksikan kepadaku, karena sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi terhadap penganiayaan. Kehadiran Bashir kepada Nabi memang bertujuan mempersaksikan atas pemberiannya kepada anaknya, tetapi karena pemberian itu tidak diberikan secara adil, kemudian beliau mengungkapkan yang demikian. Tindakan yang tidak adil terhadap anak adalah suatu kecurangan atau penganiayaan. Keadilan terhadap anak dimaksudkan anak mempunyai hak yang sama baik dalam hibah, nafkah, pendidikan, dan lain-lain maupun dalam penerimaan harta warisan. Jika adil diartikan hak yang sama, maka pembagian waris, nafkah, kesehatan, dan pendidikan tidak harus sama diberikan kepada anak kecuali hibah. Jika seorang anak yang masih kecil duduk di sekolah TK dan yang lain di SMA dan yang lain lagi di sebuah perguruan tinggi, tentu uang jajan, uang transportasi, dan biaya sekolah tidak mungkin sama. Adil di sini adalah pelayanan anak sesuai dengan kebutuhan, bahwa kalau disamakan pelayanan yang kecil dan yang besar, yang sehat dan yang sakit, malah tidak adil namanya karena di luar kebutuhan. Demikian juga keadilan seorang guru terhadap murid-muridnya selalu dituntut sebagaimana keadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Guru harus seadil terhadap anak didiknya dalam pelayanan kependidikan dan pengajaran. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Semua harus dilayani dengan sikap dan penilaian yang sama. Tidak ada bedanya antara anak-anak yang kaya dan yang tidak kaya. Tidak ada bedanya antara pejabat dan anak rakyat. Dan tidak ada bedanya antara yang cantik ganteng dan tidak cantik ganteng, dan seterusnya. Keadilan seorang guru harus dalam kelas akan menumbuhkan suasana kondusif dan merupakan pendidikan terhadap mereka. Seorang guru tentu merasa senang jika murid-muridnya sama-sama berbuat baik dengan sesama. Selanjutnya, pelajaran yang dipetik dari hadis tentang pendidik berperilaku adil ini yaitu: 1. Seorang pendidik baik guru maupun orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal, baik dalam sikap, pelayanan, dan penilaian. Yang kedua yaitu dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama atau tidak semua. Berbeda dengan masalah harta warisan, harus merata tetapi tidak harus sama. Yang ketiga yaitu anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya tidak selalu diartikan sama. Yang terakhir ya, sesungguhnya para sahabat pada ilmu atau hukum Islam ketika menghadapi sesuatu persoalan selalu bertanya kepada Nabi atau dipersaksikan kepadanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.